Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angki Pujianti Lestari, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, di sini saya akan bercerita tentang mengenai dongeng Situ Bagenit. Provinsi Jawa Barat berada di kawasan sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Banten di bagian barat dan Provinsi Jawa Tengah di bagian timur. Salah satu kota yang ada di Jawa Barat adalah Garut. Di kota inilah terdapat sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Situ Bagenit. Danau Situ Bagenit memiliki cerita tentang asal-usulnya yang menarik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda muda tanpa anak. Janda muda tersebut sangat kaya karena mewarisi harta kekayaan suaminya. Selama masih hidup, suami dari janda tersebut bekerja sebagai rentenir. Meskipun kaya raya dan hidup serba mewah, janda muda tersebut bersikap angkuh dan tidak mau membantu tetangganya yang hidupnya miskin. Bahkan, siapa saja yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan pun diusirnya dengan kasar. Karena sikapnya yang pelit, maka warga desa memanggilnya dengan sebutan Bagenda Endit. Bagenda Endit artinya adalah orang kaya yang pelit. Bagenda Endit melanjutkan pekerjaan mendiang suaminya sebagai rentenir. Ia meminjamkan uang dengan bunga yang besar dalam waktu pelunasan yang singkat. Banyak warga desa yang tidak mampu membayar hutangnya. Akibatnya, sawah atau ladang mereka disita oleh Bagenda Endit. Warga desa sangat takut dengan Bagenda Endit karena ia memiliki anak buah yang dikenal sangat kejam. Akhirnya, karena terjerat hutang dan tidak mampu membayarnya, warga desa pun menyerahkan sawahnya kepada Bagenda Endit. Warga desa banyak yang hidupnya jatuh miskin karena tidak memiliki lagi lahan pertanian. Mereka pun kehilangan tempat untuk mencari mata pencarian untuk keluarganya. Warga desa yang kehilangan sawahnya terpaksa bekerja di sawahnya yang sudah menjadi milik Bagenda Endit. Mereka terpaksa bekerja meskipun dengan gaji yang sangat sedikit, bahkan tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari, Bagenda Endit tidak lupa selalu menghitung jumlah kekayaannya yang semakin meningkat. Suatu hari, Bagenda Endit sedang berkaca sambil melihat kalung emas yang dipakainya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Tok, tok, tok. Ternyata yang mengetuk pintu rumah Bagenda Endit adalah seorang nenek tua sambil menggendong bayinya yang menangis. Oh, maafkan saya Bagenda, bayi saya kelaparan. Bisakah Bagenda memberi sedikit nasi untuk bayi saya? Bagenda Endit pun marah. Hei, perempuan tua, tidak tahu diri. Kalau tidak bisa memberi makan, ya jangan punya anak. Sudah sana pergi dari hadapanku. Setelah ditentang oleh Bagenda Endit, bayi tersebut menangis semakin keras. Bagenda Endit kemudian masuk ke dalam rumah. Melihat Bagenda Endit masuk ke dalam rumahnya, membuat nenek tua tersebut senang. Nenek tua tersebut mengira Bagenda Endit akan mengambilkan makanan untuk bayinya. Ternyata bukan makanan yang dibawa Bagenda Endit. Dia dengan tega menyiram nenek tua dan bayinya dengan seember air. Sungguh sedih hati perempuan tua tersebut. Dia pun pergi meninggalkan rumah Bagenda Endit. Sedangkan bayi yang digendongnya menangis semakin kencang karena kelaparan dan kedinginan.
Pada musim kemarau, desa tersebut mengalami kekeringan. Sungai-sungai menjadi dangkal dan kering airnya. Karena kesulitan air, beberapa warga desa pun datang ke rumah Baginda Endit. Kebetulan, sumur Baginda Endit airnya masih melimpah. Baginda, air sungai mengering. Kami kesulitan mendapatkan air. Jika Baginda sudi menolong, berilah kami air dari sumur Baginda. Enak saja, itu sumurku. Airnya hanya untukku. Kalau kalian butuh air, cari saja ke tempat lain. Pergi kalian. Lagi-lagi, Baginda Endit tidak mau memberikan bantuan kepada warga desa. Meskipun yang diminta hanya beberapa ember air dari sumurnya. Tidak lama setelah kepergian warga desa, seorang lelaki tua membawa tongkat ke rumah Baginda Endit. "Hei lelaki tua, mau apa kau datang ke sini?" "Oh Baginda, hamba kehausan. Berilah hamba seteguk air. Hamba sudah meminta air ke warga desa lainnya, tetapi mereka tidak memiliki air sedikit pun." Bukannya memberikan air kepada lelaki tua tersebut, Baginda Endit justru merebut tongkat milik lelaki tua tersebut dan memukuli dengan tongkatnya. Lelaki tua yang malang tersebut jatuh tersungkur ke tanah. Setelah memukulinya, Baginda Endit melemparkan tongkatnya ke samping lelaki tua tersebut yang masih tersungkur di tanah. "Aku tidak mempunyai air untukmu. Pergilah sekarang juga, atau aku bisa bertindak lebih kejam." Lelaki tua yang malang tersebut meraih tongkatnya dan berusaha berdiri. Tubuhnya yang penuh dengan luka akibat pukulan dari Baginda Endit akhirnya bisa berdiri dengan bantuan tongkatnya tersebut. "Sungguh, kamu manusia yang sangat kikir dan sombong. Kamu akan merasakan pembalasan yang sangat setimpal." "Hei kakek tua, ini peringatan terakhir. Segera pergi kau dari hadapanku. Sudah kubilang, segera pergi." Setelah itu, Baginda Endit kaget. Tiba-tiba muncul air dari tongkat kakek tersebut. Air apa ini? Kenapa bisa keluar air dari bekas tongkatmu? Engkau seorang penyihir. Air yang keluar semakin deras. Saking derasnya, sudah separuh rumah Baginda Endit yang tenggelam. Sedangkan kakek tua dengan tongkatnya menghilang begitu saja, tidak berbekas. Tolong, selamatkan aku. Akan aku beri perhiasan siapa saja yang menolongku. Tolong. Air telah menenggelamkan rumah Baginda Endit, tapi tidak satupun yang menolongnya. Tidak hanya rumah Baginda Endit saja yang tenggelam, tetapi juga seluruh desa. Para warga desa pun sibuk menyelamatkan diri. Seluruh desa akhirnya bisa selamat. Mereka menyaksikan desa mereka yang telah berubah menjadi genangan air dan menenggelamkan Baginda Endit bersama seluruh harta kekayaannya. Akhirnya, genangan air yang sangat besar dan dalam itu diberi nama Situ Bagendit. Situ dalam bahasa Sunda artinya luas, dan Bagendit diambil dari nama Baginda Endit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.